dimulai saat seorang penduduk desa Tumeliting yang bernama Burut Ules. Ia seorang yang pekaji. Pada suatu hari, seorang diri ia pergi menuju ke suatu tempat untuk membuka lahan perladangan. Tanpa kawan, ia bekerja keras, membabat semua hutan, membangun pondok untuk tempat beristirahat. Tanpa melupakan tradisi leluhurnya, yaitu memohon izin terlebih dahulu kepada makhluk yang tidak terlihat oleh mata. Ialah penunggu daerah tersebut. Suatu siang, ketika Burut Ules merasa lelah, beristirahatlah ia sejenak di pohon yang rindang, tinggi, dan ratusan tahun itu. Dengan posisi tidur sambil berbentangkan tangan, matanya menerawang jauh ke depan matahari yang terik. Namun, karena berada di rimba raya, sepoi-sepoi angin menyentuh lembut kulitnya, terasa sejuk dan kantuk mulai datang menyerang. Akan tetapi, ketika Burut Ules nyaris terlelap, ia terperanjat, langsung melompat bangkit, melihat 7 perempuan yang sangat cantik menawan turun dari langit, langsung menuju telaga yang ada di dekatnya. Saat itu hujan rintik-rintik, namun matahari masih bersinar terik. Menyaksikan hal tersebut dengan mengendap-endap, Burut Ules mendekati telaga. Sambil bersembunyi, ia mengintip rombongan kecil tersebut. Gadis-gadis itu langsung membuka pakaian bersuka penutup dada dan terjun berenang ceria, penuh canda dan meriah. Burut Ules terpana, mata tak berkedip menyaksikan pemandangan itu. Salah seorang yang nampak paling muda dan kelompok itu, gerik-geriknya membuat Burut Ules sangat terpesona. Tanpa sepengetahuan si gadis, matanya menatap tajam arah sang dara. Saat itu juga Burut Ules langsung jatuh cinta. Setelah puas mandi, berenang, kelompok kecil itu naik ke darat, kembali berpakaian, melompat ke angkasa menuju langit. Sejak saat itu, Burut Ules menjadi susah, resah, dan gelisah saat menyesali dirinya mengapa pada saat itu tidak langsung memeluk perempuan bungsu yang sedang mengenakan pakaiannya seusai mandi. Padahal, jarak antara mereka tidak jauh. Rasa sesal tersebut sangat menderanya hingga tidur tak nyenyak, makan pun tak kenyang. Satu hari, ketika matahari sedang bersinar terik dan hujan pun rintik-rintik, bergegas Burut Ules ke semak-semak, menunggu mengamati telaga tempat idaman hatinya mandi. Usaha dan penantiannya tidak sia-sia. Tidak lama kemudian di angkasa, terlihat sebuah hatinya dengan saudara-saudaranya menukik menuju telaga. Menyaksikan hal tersebut, jantung Burut Ules harus copot. Pelan-pelan Burut Ules menarik napas, menenangkan diri. Kemudian Burut Ules melihat adegan ulang yang pernah ia saksikan. Ketujuh dara yang baru tiba langsung membuka pakaian dengan ceria, terjun mandi berenang, penuh tawa ria. Namun ketika menginjak tanah, kembali untuk berpakaian, ketika itu pula Burut Ules mendadak muncul di antara mereka, serta merta memeluk buah hatinya. Kepanikan pun terjadi. Kelompok kecil tersebut tergesa-gesa memakai pakaiannya masing-masing, langsung melompat ke langit dan meninggalkan adik si bungsu yang ketakutan dalam pelukan erat Burut Ules. Ketika semua kakaknya pergi meninggalkan si bungsu berkata kepada Burut Ules, "Kenapa Ika menyekap yaku? Narai salahku dan narai maumu. Bila kau ingin membunuhku, silakan bunuh aku. Aku tak akan melawan." Burut Ules tak mampu menjawab pertanyaan beruntun itu. Ia hanya menjawab singkat bahwa ia mencintai dan ingin menikahinya. Si bungsu langsung membalas pelukan erat. Resmilah mereka menjadi suami istri. Selanjutnya, Burut Ules sibuk menyembunyikan pakaian yang dikenakan oleh istrinya pada saat mereka bertemu. Ia khawatir istrinya akan meninggalkannya apabila pakaian tersebut tidak dipakai oleh istrinya. Namun selanjutnya, pakaian baru yang dibuat dari kulit kayu yang ia berikan kepada istrinya. Singkat cerita, istri Burut Ules hamil dan lahirlah seorang anak laki-laki.
Bertulis hidup bahagia bersama anak dan istrinya. Suatu hari muncul seorang pemuda mamut menteng, hitam, tinggi, besar menjunjungi keluarga itu. Istri bertulis mengenakan kepada suaminya bahwa pemuda tersebut adalah salah seorang saudaranya yang datang untuk mengunjungi mereka. Bertulis menerima kehadiran pemuda tersebut dengan baik. Bahkan pemuda itu diizinkan untuk menginap di rumahnya. Namun, lama-kelamaan Bertulis merasa curiga. Karena setiap mandi di telaga, mereka selalu pergi berdua, berenang ceria, hanya berdua. Anak mereka yang masih bayi ditinggalkan begitu saja di gubuk. Rasa cemburu mulai muncul. Namun apabila Bertulis menanyakan hal tersebut, istrinya selalu memberikan jawaban yang sama, yaitu bahwa pemuda tersebut adalah saudaranya. Teguran untuk mandi berenang berdua di telaga telah diberikan. Namun, renang bersama tetap juga berlanjut. Timbullah kemarahan Bertulis. Marah banget. Suatu hari pada saat yang tepat, Bertulis menikam pemuda tinggi besar dengan tombak hingga tewas. Seketika jasadnya gaib. Sekalipun tombaknya dipakai untuk membunuh telah disembunyikan, namun hal itu diketahui juga oleh istrinya. Ketika Bertulis pulang ke rumah, dijumpai istrinya berdiri di hejan sambil menggendong anak laki-laki mereka satu-satunya. Ketika Bertulis datang dengan nada penuh duka, istrinya mengatakan bahwa ia sangat sedih, kecewa, karena suaminya tidak lagi mempercayainya, bahkan tega membunuh saudaranya. Oleh karena itu, ia bertekad untuk pulang ke tempat asalnya membawa serta putra mereka. Sebelum pergi, masih sempat istrinya berpesan bahwa kelak di kemudian hari apabila anak turunan Bertulis membutuhkan bantuannya, maka anak sematawayang mereka akan selalu siap membantu. Dikatakan pula bahwa kelak apabila anak mereka telah dewasa, ia tidak dapat hidup berdiam di alam di mana ibunya berada, karena ayahnya dan ibunya berasal dari alam yang berbeda. Oleh karena itu, apabila anak mereka telah dewasa, ia akan kembali ke alam ayahnya. Setelah berkata demikian, anak dan ibu lenyap dari pandangan mata Bertulis, menjadi sedih tak terhingga. Setelah kemudian, tak berguna, Bertulis mencoba bangkit dari kesedihannya. Hari-harinya ia habiskan untuk kerja keras, letih, tidur, kerja keras, kerja, dan terus bekerja. Begitu seluruh waktunya ia lalui untuk bekerja mengurus ladang, menangkap ikan, dan banyak kegiatan lainnya yang ia lakukan. Waktu terus berlalu, sedikit demi sedikit Bertulis mampu bangkit dari kesedihan akibat ditinggal pergi oleh istrinya dan anaknya. Kemudian, kawinlah ia dengan anak Utat. Dari perkawinan ini lahirnya seorang anak. Yang pertama seorang laki-laki dan yang kedua seorang perempuan. Hingga kini Bertulis tidak pernah meninggalkan dunia, tetapi ke gaib alam yang lain. Suatu hari di Teluk Derep, Tumbang Kasongan, terdengar suara bergemuruh halilintar. Dengan telinga, petir samban menyambar. Saat itu sebuah batu besar diturunkan dari langit. Diyakini bahwa anak Bertulis yang telah gaib bersama istri pertamanya saat itu telah dewasa. Sesuai janjinya, apabila telah dewasa ia akan kembali ke tempat alam bapaknya bertempat tinggal, maka janji itulah yang ditepati. Batu yang diturunkan dari langit kemudian dikenal dengan nama Bukit Batu.